seperti yang sudah Bu Guru sampaikan di hari Jumat, hari ini anak-anak Bu Guru minta untuk membawa apa? Membawa buah. Untuk apa? Lutis yang ada di ingatan lutisannya. Padahal ada aktivitas yang lebih penting daripada lutisannya loh. Apa? Mangan. Kita akan membuat ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Nanti akan Bu Guru tayangkan di depan ya. Apa itu ekoenzim? Lalu apa hubungannya dengan lutisan? Ada, walaupun sedikit ada ya. Kita akan memanfaatkan limbah ya, limbah dari lutisan itu tadi untuk membuat ekoenzim. Ekoenzim itu apa? Pupuk. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, semuanya sudah membawa ya. Coba Bu Guru cek satu-satu dulu. Elang membawa apa? Mangga. Bairam, belimbing. Nabila, mangga. Zakia, nanas. Jauza, timun. Feli, mangga. Oriza, nanas. Maya, mangga. Radit, mangga. Esti, mangga. Vero, mangga. Kenzi, nanas. Rarendi, kates. Alam, mangga. Kesha, nanas sama kates. Nah, apa Abel? Kates. Terus pepaya ya, bahasa Indonesianya kok kates. Anggita, nanas. Eca, mangga. Alvan, mangga. Wah, ternyata lumayan lengkap ya. Nggak ada bengkoang, nggak apa-apa. Nanasnya banyak, mangganya banyak. Itu nanti enak sekali ya. Nah, oke, terima kasih yang sudah membawa. Nah, untuk yang awal kita akan melihat dulu prosesnya. Apa itu ekoenzim? Nanti tolong anak-anak diperhatikan ya. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan boleh. Oke, sebentar. Ada yang pernah tahu, pernah mendengar apa itu ekoenzim? Nggak tahu, baru mendengar sekarang? Oke, kemarin. Nah ini, ekoenzim itu adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari campurannya dari ini. Apa yang pertama? Gula merah. Ini bisa gula merah, gula tebu, gula apalagi ya, gula aren atau biasa disebut sebagai molase. Kemudian dicampur dengan sisa buah atau sayuran, bisa kulitnya, bisa buahnya. Sayuran juga bisa, gagang misalnya di rumah masak bayam, gagangnya nggak kepake kan? Itu bisa dipakai. Kemudian ditambah air, airnya bisa air keran, air hujan bisa, air buangan, AC bisa. Nah, perbandingannya yang kamu harus lihat ini ada hubungannya dengan matematika loh. Nah, di sini manfaat matematika terlihat. Mengapa kemarin Bu Guru pernah bilang matematika itu bermanfaat di semua. Nah, ini salah satunya di sini. Perbandingannya adalah 1:3:10. Jadi nanti kalau misalnya kita mau membuat airnya misalnya 10 liter ya, atau 10 apa itu mililiter atau liter itu bedanya ya. Nanti sayurannya, nah kalau airnya 10 liter sayurannya 3 kilo. Kalau airnya 10 mili sayurannya 3 gram. Kemudian gulanya itu tadi, kalau airnya 10 liter buahnya 3 kg maka gulanya 1 kg. Jadi perbandingannya 1:3:10. Itu nanti harus dihitung ya. Nanti ketika kita membuat, kita akan pakai, Bu Guru membawa timbangan. Nanti Bu Guru tunjukkan. Itu ya. Itu campurannya. Nanti di rumah kamu bisa mempraktekkan kalau di rumah Ibu. Nah, ini sekilas tentang penemunya dokter tahun 80-an, ternyata sudah lama ini ya. Tapi sekarang baru trendingnya sekarang. Itu oleh Dr. Rosukon Pompanyong. Orang mana ini kira-kira? Nah, kalau namanya kayak gini tuh biasanya orang Thailand. Yang menemukan pertama kali orang Thailand. Kemudian lebih luas lagi diperkenalkan oleh Dr. Jun Un dari Malaysia. Nah, mengapa ekoenzim? Ini salah satunya bahwa kita memanfaatkan sampah-sampah organik yang terbuang, biasanya itu 60% itu sampah organik di tempat pembuangan sampah. Dan sampah organik ini mengakibatkan apa kalau tidak diolah? Apa yang terjadi kalau sampah organik ini hanya dibuang saja ke pembuangan sampah? Ada apa? Baunya gimana? Busuk. Bayangan yang rumahnya dekat TPA sana ya. Atau kamu kalau lewat di sini, kalau seandainya di situ hanya sampah plastik tidak akan berbau, tapi yang bikin bau seperti yang tempat sampah di dekat lapangan Karang itu apa? Ya sampah organik ini ya.
Nah, itu saking banyaknya. Nah, ini kemudian selain itu ternyata hasil yang dihasilkan dari sampah organik tadi menghasilkan namanya gas metana. Ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi sampah kalau asal dibuang, sampah organik itu menimbulkan gas metana yang bisa menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan apa? Banyak ya efeknya ya. Kutub es di kutub mencair seperti itu. Macam-macam akibatnya. Nah, ini salah satu contoh desa yang tertimbun sampah. Tapi nggak kelihatan jelas di sini ya. Nah, paling tidak dengan membuat ekoenzim kita mengolah sebagian besar sampah, mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Nah, terus kita lanjut ke yang bagian penting. Nah, ini ya tadi manfaatnya. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi sampah. Kita membuat ekoenzim. Nah, sekarang masuk ke caranya. Tadi itu sudah disebutkan perbandingannya berapa? 1 untuk apa? 1 untuk molase atau gulanya. Terus 3 untuk buah atau sayurnya. 10 untuk airnya. Nanti perbandingannya seperti itu. Kemudian jumlah yang disarankan itu volume maksimal air adalah 60% volume wadahnya. Jadi nanti kita lihat, Bu Guru bawa wadah lodong, nanti kita isi hanya 60%-nya saja untuk airnya. Tidak penuh. Kenapa? Kenapa tidak penuh? Karena biasanya ini kalau terlalu penuh, dia kan menghasilkan gas ya. Bisa apa? Meledak ya. Jadi nanti luber. Karena apa? Terlalu penuh. Maka hanya 60% saja. Wadah yang bisa digunakan, kalau kamu di rumah punya salah satunya bisa dipakai lodong, drum. Kalau jumlahnya banyak pakai drum atau botol aqua pun bisa ternyata ya. Oke. Yang penting bisa ini. Ya, ini bisa, tapi ini yang botol aqua ini bisa tapi tidak disarankan karena rentan meledak. Karena kalau terlalu sempit bisa. Tapi kemarin Bu Guru lihat di YouTube itu yang penting agak dilubangi di atas tutupnya itu. Itu nanti bisa mengurangi ledakan. Bisa tetepan pakai lodong. Oke, air yang bisa digunakan ini air isi ulang, air galon, air sumur. Kalau punya AC itu kan netes toh, ada airnya sisa itu toh. Itu bisa ditampung untuk membuat ekoenzim. Terus gula, nah ini gulanya tidak sembarang gula. Gula pasir itu tidak bisa dipakai. Yang bisa adalah gula Jawa atau gula merah, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Jadi bukan gula pasir ya. Kalau kamu di rumah mau buat jangan pakai gula pasir. Kenapa? Karena gula pasir itu sudah tidak alami, dia banyak campurannya. Ya, kalau kamu kebanyakan mengkonsumsi gula pasir, nah itu nggak bagus karena banyak campurannya. Kemudian kategori sayur dan buah. Semua sisa buah sayuran dapat digunakan. Nah, ini jadi catatan kok mau buat di rumah. Kecuali yang 1 sudah dimasak. Misalnya sisa sayur lodeh masih sisa di rumah, apakah bisa dibuat ekoenzim? Tidak bisa karena sudah melalui proses pemasakan. Jadi yang masih segar ya kulitnya. Yang sudah busuk, berulat, berjamur juga tidak bisa. Maka Bu Guru minta tadi kamu bawa buah-buahan ya, untuk lukisan kan otomatis masih segar ya. Oke. Kemudian yang berminyak, kena minyak juga tidak bisa ya. Bekas digoreng nggak bisa. Kemudian yang kering atau keras juga tidak bisa. Ya, kalau terlalu ke biji-bijian begitu tidak bisa, terlalu keras. Nah, ini semakin banyak jenis bahan yang digunakan, maka semakin kaya hasil ekoenzimnya. Maka tadi kamu banyak macam yang dibawa itu semakin bagus. Ya, semakin banyak jenisnya semakin bagus. Kemudian, nah ini langkah-langkahnya. Nah, ini yang diperhatikan nanti untuk langkah-langkahnya ya. Yang pertama, bersihkan wadah dari sisa sabun. Tadi Bu Guru bawa wadah itu sudah Bu Guru cuci kemarin, sudah kering jadi sudah bersih. Kemudian ukur volume wadah. Nanti kita pakai botol untuk mengukur volume wadah, kalau penuh berapa mili atau apa. Bu Guru bawa timbangan, nanti kita bisa ngukur ya. Kemudian masukkan air maksimal 60%. Kalau sudah, masukkan gula. Nah, karena Bu Guru bawanya gulanya gula Jawa yang masih keras, nanti harus diaduk, dihancurkan ya. Nah, itu 10%-nya. Kemudian masukkan potongan sisa buah dan sayur. Maka nanti langkah awal kalian adalah mengupas sayur dan buah. Habis ini nanti sesudah menyiapkan tempat, kalian mengupas sayur dan buah, dikumpulkan jadi satu ya. Oke. Kemudian dimasukkan potongannya, kemudian ditutup rapat sampai panen. Nanti di wadahnya kita beri tulisan. Oke.
Kemudian menyimpannya ini, simpan di tempat yang teduh, sirkulasi baik dan lingkungan bersih. Nanti kita taruh di belakang situ, di belakang kelas ya. Tidak, kan tertutup rapat ya, tertutup rapat jadi tidak bau. Nah, itu tadi caranya. Manfaatnya apa? Pengemasan sebentar. Ada nggak ya di sini? Nah, ini manfaatnya. Nih, yang tanya untuk apa? Tadi ada yang bilang untuk pupuk, ternyata banyak manfaatnya. 1, membersihkan saluran kloset. Kok iso ya? Ya, di blender halus, dituang ke kloset pada malam hari. Itu untuk membersihkan kloset, membunuh apa? Bakteri-bakteri ya. Yang kedua, mengharumkan mobil. Tuh, caranya dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kayak gini. Itu bisa untuk mengharumkan mobil. Baunya dia tidak bau yang busuk, tapi baunya kan asam segar. Kemudian bisa untuk pupuk, betul ya, tadi ada yang bilang. Ya, oke, sampai di situ saja. Dan tambahan lagi manfaatnya, cairannya itu, airnya itu bisa untuk obat luka bakar, obat kalau gatel, bukan diminum, dioleskan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan seputar ekoenzim? Oke. Berarti kalau tidak, kita akan mulai habis ini. Boleh lepas sepatu kalau misalnya tidak nyaman pakai sepatu, karena kita akan di bawah. Mejanya dipinggirkan, yang ini didorong ke sana, kita buat ruang di tengah, mengupas bareng-bareng, dikumpulkan.